Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswaku semuanya. Berjumpa kembali bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kira-kira kali ini kita akan diskusi mengenai apa ya? Minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai struktur dari teks laporan percobaan. Pertemuan kali ini, mari kita berdiskusi mengenai unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu menelaah unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Pertama-tama, apakah itu kebahasaan? Apa unsur kebahasaan dalam teks? Jadi, seperti kalian ketahui, unsur kebahasaan itu ada beberapa jenisnya. Tapi untuk kali ini, Ibu hanya akan membahas mengenai dua unsur kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Kebahasaan dalam teks adalah unsur bahasa yang ada dalam teks. Kita lihat di sini, dan hanya ada dua yang Ibu akan ambil adalah kata dan kalimat. Kita akan melihat kata apa saja dan kalimat apa saja yang ada dalam teks laporan percobaan. Masih ingat teks ini? Ini adalah teks yang berjudul Laporan Percobaan Membuat Telur Asin. Ini adalah teks yang ditugaskan oleh Ibu untuk kalian. Kalau tidak salah di LMS ya, kalian harus menganalisis strukturnya, kemudian diakhiri dengan kalian harus mengidentifikasi apakah ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif dalam teks tersebut. Kita akan bahas di sini nanti setelah membahas kata. Oke? Baiklah. Ini adalah laporan percobaan membuat telur asin. Sudah ada tujuannya, kemudian bahan-bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulannya. Selanjutnya, Pak, ini bagaimana? Klik sembarang. Hah? Klik aja sembarang. Klik sembarang? Nah. Oke. Yang pertama kali unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut, teks laporan percobaan adalah kata. Kata di sini mungkin kalian sudah tahu apa itu kata, Ibu tidak usah menjelaskan lagi. Kata yang ada dalam teks laporan percobaan biasanya berupa 1. Kata bilangan, 2. Kata definisi, ketiga kata kerja tindakan, yang keempat adalah kata hubung dan atau konjungsi. Selanjutnya adalah kata bilangan. Ibu akan menjelaskan kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda. Contohnya seperti apa ya? Mari kita identifikasi di teks teks percobaan pembuatan telur asin. Kita lihat di sini ada kalimat diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda. Otomatis ini berhubungan dengan angka. Lalu manakah yang berupa angka? Ada 20 hari, kemudian ada 3 minggu. Jadi dalam teks laporan percobaan itu selalu ada kata bilangan. Selanjutnya, selain kata bilangan, ada kata definisi. Apa itu kata definisi? Kata yang menyatakan arti. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Kita lihat dalam teks tadi ya. Kalimat pertama, telur asin merupakan telur yang terbuat dari bebek yang mengalami proses pengasinan terlebih dahulu. Kalimat kedua, membuat telur asin sebenarnya merupakan varian lain ketika ingin mengonsumsi telur. Kita lihat di sini mana yang termasuk kepada kata definisi. Ada yang bisa menebak? Ya, betul. Di sini
yang merupakan kata definisi adalah merupakan. Ada juga merupakan. Contoh yang lain kata definisi itu ada ialah dan adalah. Ini adalah contoh dari kata definisi. Dapat dipahami ya? Ya, selanjutnya. Kata apa lagi ya? Selanjutnya ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang mengekspresikan tindakan. Oke. Contohnya seperti apa, Bu? Kita lihat ya contohnya. Nah, ini ada kata pilih, katanya campurkan, lapisi, dan diamkan. Ini adalah contoh dari kata kerja tindakan. Dan biasanya kata kerja ini ada di bagian struktur langkah-langkah kerja. Ya, setelah ini, apalagi sudah paham ya? Setelah ini kita lihat ada kata apalagi kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata satu dengan kata lain, atau mungkin bahkan yang menghubungkan kata satu, menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, tapi memang berupa kata. Dalam teks tadi, dalam teks laporan percobaan yang tadi, contohnya apa saja ya? Kita lihat. Oke, ada beberapa kalimat, ada tiga kalimat ya. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa menemukan di teks tersebut banyak sekali ada kata hubungnya. Kalimat pertama, telur asin memiliki banyak vitamin dan gizi sehingga bermanfaat bagi tubuh. Kalimat kedua, membuat telur asin sebenarnya merupakan varian lain ketika ingin mengonsumsi telur. Pembuatan telur asin dengan cara tradisional sebenarnya sangat mudah karena bahan dan alatnya menggunakan bahan sederhana. Kita lihat di sini, manakah yang termasuk kepada konjungsi? Ada kata sehingga, kemudian ada kata sebentar. Oke, kemudian ada kata ketika, ada kata juga yang karena. Ini adalah konjungsi-konjungsi atau kata hubung yang biasa digunakan untuk teks laporan percobaan. Oh iya, mungkin kalian tadi melihat, Ibu, apa perbedaannya kata mengkonsumsi? Coba lihat, ada mengkonsumsi dengan mengkonsumsi. Tadi di slide sebelumnya ada kata mengkonsumsi, sedangkan di sini yang mengkonsumsi. Lalu apakah perbedaannya? Ya, ada yang tahu? Ya, sebetulnya kata mengkonsumsi dan mengkonsumsi itu sama, tetapi kata yang lebih baku adalah mengonsumsi. Ini yang lebih tepat daripada kata yang tadi mengkonsumsi. Sengaja Ibu biarkan ada kesalahan biar kita bisa memperbaikinya, karena dari kesalahan kita bisa mengingat sesuatu. Selanjutnya, mengerti ya mengenai ini kata hubung atau konjungsi? Oke, selanjutnya adalah kata apa lagi ya? Nah, selanjutnya setelah kata ada kalimat. Kalimat yang biasa dipergunakan adalah kalimat perintah atau imperatif. Kemudian yang kedua adalah kalimat aktif intransitif dan kalimat aktif transitif. Ya, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif ini biasanya nanti berhubungan dengan kalimat kompleks. Dalam teks laporan percobaan biasanya berupa ada kalimat kompleks. Ini ciri dari teks laporan percobaan.
Tidak usah Ibu bahas lagi karena sebetulnya mungkin di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai kalimat kompleks, atau di pelajaran setelahnya, di sesudahnya kita akan pelajari mengenai kalimat kompleks. Kita lihat pengertian satu-satunya. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta sesuatu. Ini erat kaitannya tadi dengan kata kerja tindakan. Kita lihat ya contoh kalimatnya. Pilihlah telur bebek, kemudian ada campurkan tanah liat, garam, dan abu gosok sampai tercampur semua. Lapisi telur asin yang sudah diamplas. Lalu terakhir, diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari. Masih ingat tadi yang kata kerja ada pilihlah, campurkan, lapisi, diamkan. Ini termasuk tadi kata kerja tindakan, tetapi kalimatnya itu termasuk kepada kalimat perintah. Kalimat perintah untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan teks yang ada. Oke, dapat dipahami? Siap. Sekarang selanjutnya, ini sedang kalimat perintah. Lalu ada kalimat aktif transitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Otomatis sebelum kalian belajar mengenai ini, kalian harus paham dulu yang mana kata yang berfungsi sebagai subjek, yang mana kata yang berfungsi sebagai predikat, mana kata yang berfungsi sebagai objek, dan mana kata yang berfungsi sebagai keterangan atau bahkan pelengkap. Ibu yakin kalian sudah memahami itu. Nah, kita lihat di sini di dalam contoh teks tadi, manakah yang termasuk kepada kalimat aktif transitif? Selanjutnya adalah kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Contoh kalimat dari teks tersebut ada dua. Yang pertama, telur asin memiliki banyak vitamin dan gizi sehingga bermanfaat bagi tubuh. Kalimat kedua, telur bebek yang dibuat melalui tahap dan proses pembuatan di atas akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Untuk mengetahui apakah itu kalimat aktif transitif, kita harus lihat dulu mana predikatnya. Kita tentukan dulu mana predikatnya. Dalam teks pertama, dalam kalimat pertama, kita lihat di sini memiliki fungsi predikat. Biasanya sebelum predikat itu ada subjek. Lalu banyak vitamin dan gizi. Apakah itu fungsinya? Kita lihat di sini banyak vitamin dan gizi ini adalah objek. Kenapa? Karena ciri pertama tidak ada kata hubungnya. Kemudian ciri kedua, ini banyak vitamin dan gizi bisa berubah kedudukannya menjadi subjek ketika kalimat ini dipasifkan. Ini kan kalimat aktif ya. Telur asin memiliki banyak vitamin dan gizi. Ketika dipasifkan, ini berubah menjadi vitamin dan gizi banyak dimiliki. Ini berubah menjadi dimiliki. Ketika berubah menjadi dimiliki, otomatis vitamin dan gizinya ini berubah fungsi yang awalnya objek menjadi subjek. Oleh karena itu, ciri utama dari fungsi objek adalah kata tersebut bisa berubah menjadi subjek dalam kalimat tersebut ketika diubah dari aktif menjadi kalimat pasif. Ini sehingga keterangan. Ingat, ketika ada kata hubung, dia memiliki fungsi sebagai keterangan. Oke, ngerti ya? Dapat dipahami ya? Sekarang, contoh kedua. Telur bebek yang dibuat melalui tahap dan proses pembuatan di atas akan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Mana predikatnya? Biasanya predikat itu merupakan kata verb atau kata kerja. Kita lihat di sini kata kerjanya adalah yang menghasilkan.
Menghasilkan. Nah, menghasilkan di sini merupakan predikat. Kita lihat di sini, setelah menghasilkan, apakah telur asin yang sempurna dan lezat ini merupakan objek atau keterangan? Di sini tidak ada kata hubung, otomatis ini adalah objek. Untuk mengetes selanjutnya apakah ini betul objek atau bukan, kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuk dari kalimat aktif menjadi pasif. Jika kata telur asin yang sempurna dan lezat bisa berubah menjadi subjek, berarti otomatis betul ini adalah objek. Kita ubah ya. Telur asin yang sempurna dan lezat dihasilkan oleh telur bebek yang dibuat melalui tahap dan pembuatan di atas. Gitu. Ini adalah kalimat aktif transitif. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Sekarang selanjutnya. Selanjutnya adalah terakhir, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak harus disandingkan dengan objek. Kalau tadi kalimat aktif transitif harus disandingkan dengan objek, tapi kalau ini kalimat ini tidak harus disandingkan dengan objek, bisa berupa keterangan atau bahkan mungkin pelengkap. Kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya ada dua. Pembuatan telur asin sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian peternak telur bebek. Kemudian yang kedua, pembuatan telur asin akan berhasil jika tahap pembuatannya dilakukan dengan benar. Mari kita analisis mana yang merupakan predikatnya di kalimat pertama. Di kalimat pertama yang menjabat sebagai predikat adalah sangat bermanfaat. Kemudian ini adalah subjek. Kita lihat di sini, untuk peningkatan perekonomian peternak telur bebek, apakah objek atau keterangan atau bahkan pelengkap? Kita lihat di sini ada kata untuk. Untuk merupakan kata hubung atau konjungsi. Otomatis konjungsi dan atau kata hubung ini termasuk kepada keterangan. Nah, subjek, predikat, keterangan berarti termasuk kepada kalimat aktif intransitif, ya. Karena kalau kalimat aktif transitif setelah subjek, predikat itu objek. Selanjutnya, ini pembuatan telur asin akan berhasil jika tahap pembuatannya dilakukan dengan benar. Kita hapus dulu ini. Oke, kita lihat di sini. Kalimat kedua, kita lihat mana yang termasuk kepada predikat. Yang termasuk kepada predikat adalah akan berhasil. Ini verbnya, kata kerjanya, predikat. Kemudian sebelum predikat ada subjek. Nah, jika tahap pembuatannya dilakukan dengan benar, ini termasuk apa? Ya, betul. Ini termasuk kepada keterangan. Mengapa keterangan? Karena dalam anak kalimat ini ada kata hubung jika. Ketika kata hubung itu termasuk kepada keterangan. Oke, baiklah. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Sekian penjelasan dari Ibu. Berjumpa lagi di pelajaran Ibu selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.